Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik, puji Tuhan, kita boleh bersama datang berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala pujian dan pengagungan hanya kita arahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kita berkeyakinan bahwa ibadah ini dapat terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang senantiasa tercurah kepada kami, baik di dalam suka maupun duka kami. Segala yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Akan tetapi kami juga menyadari di tengah hal yang terjadi, seringkali kami tidak setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Layakan kami datang menghadap hadirat-Mu, dan Tuhan kiranya hadir di dalam hati kami pada saat ini, memimpin hati kami, dan Tuhan juga akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami memohon kepada-Mu, sekaligus juga kami memohon pengampunan dosa kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Haleluya. Bagi setiap kita yang mengakui dosa kita dengan sungguh, maka Tuhan memberikan berita anugerah pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ujian dan penyembahan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Haleluya, kita saat ini masih diberikan kesempatan akan hidup oleh Tuhan, oleh semua pemurahan Tuhan. Mari bersama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebab hanya Kristus yang layak kita sembah. Mari bersama kita naikkan pujian kasih setia-Mu yang kurasakan. Lebih
amin. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dengan lebih sungguh. Kita mau menaikkan pujian kembali Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunungkan dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benar dan Kau perlindungan. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari sama-sama kita menyanyi ini dengan sukacita. Kita mau menyanyikan kasih Allah yang tak berkesudahan dalam hidup kita.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Hari ini saya melihat wajah lama yang tidak tampak, yaitu Mas Rehan. Berpulang Mas Rehan ya. Selamat datang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama kembali menggumuli firman Tuhan. Yang hari ini kita akan bersama kita baca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu ada yang masih ingat Bapak Ibu? Apa yang kita bersama baca? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, hari ini kita melanjutkan di dalam perikop Yesus berjalan di atas air. Kita baca secara bertanggapan ya Bapak Ibu ya. Saya mulai ayat 22, nanti Bapak Ibu setelah 23 nanti secara bertanggapan seperti itu. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oh salah, 23 diulang Bapak. Ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalanlah di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, adakah di sini yang saya rasa pasti pernah ya ke pantai? Semuanya sudah pernah ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Pantai mana Bapak Ibu? Teluk Banyu Cilacap. Kita juga dulu pernah ya. Berapa tahun yang lalu ya Mas Haji? Pak Haji? Iya dulu. Ya pakai mobil rame-rame dulu ya. Dulu pernah ke Teluk Banyu. Nah, saya juga pernah ke Teluk Banyu. Tidak bersama jemaat. Nah, sendiri. Saya itu penasaran Bapak Ibu ya, dengan kapal yang sering itu loh jalan ke pantai Pasir Putih, Bapak Ibu ngerti ya? Yang nyebrang itu, yang bisa ke Nusa Kambangan juga ya Bapak Ibu. Nah, saya penasaran, kepengen lah ke sana. Tetapi saya kepengen, tetapi di sisi yang lain saya takut. Gimana kalau pas lagi nyebrang di tengah laut ya, tiba-tiba ada hiu menerkam. Nah, bayangan saya kayak gitu.
Gimana kalau hiu menerkam tamat ya? Atau ketika berada di tengah lautan nanti mesinnya mati, dipaksa harus mungkin berenang atau gimana? Karena medeni Bapak Ibu ya, kalau kecemplung di tengah laut, betul Bapak Ibu? Medeni, takut untuk menyeberang sebenarnya. Tetapi karena rasa ingin tahu sebuah pulau di Pasir Putih itu kan, kalau dari Teluk Banyu kan nyeberang itu berapa menit lah nyampe ke pulau itulah, pantai Pasir Putih ya. Nah, sampai di sana puji Tuhan selamat. Ya di sana cuma pulau biasa lah. Ada beberapa wisatawan juga yang datang ke situ, dan ketika kalau mau sampai ke dalam lagi itu katanya pemandangannya bagus Bapak Ibu, tetapi saya takut karena itu kayak sebuah hutan. Saya jadi teringat film-film petualangan, aduh nanti ketemu monster ini itu, malah harimau, malah repot gitu ya. Akhirnya malah putar balik. Wis lah, pulang aja. Tetapi ya harus nunggu setengah jam lagi, kan kapalnya nggak setiap saat itu nyebrang gitu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, saya berpandangan kalau saya ingin sampai ke tujuan, ya tadi pulau apa itu, Pantai Pasir Putih. Kalau saya ingin sampai ke tujuan, saya tidak bisa terus berdiri di bibir pantai. Saya harus berani menyeberang. Betul Bapak Ibu? Ketika kita mau sampai kepada tujuan, kita harus berani menyeberang. Karena tema kita hari ini kan menyeberang, ya. Menyeberang, kita harus berani menyeberang. Ada yang di sini pernah menyeberangi sungai Bapak Ibu? Iya. Tantangannya apa? Basah ya, keblosok gitu ya. Nah, kita harus berani menyeberang. Kita akan belajar dari kelanjutan kisah 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Kemarin kan Tuhan Yesus itu membuat apa Bapak Ibu? Mujizat. 5 roti dan 2 ikan itu tiba-tiba menjadi cukup untuk 5.000 orang. Nah, kita belajar ke kisah selanjutnya. Peristiwa itu sudah selesai, murid-murid sudah capek melayani 5.000 orang, belum termasuk anak istrinya ya Bapak Ibu ya. Sudah capek, selesai pelayanan itu, dan tiba-tiba di tengah rasa keletihan itu, mungkin para murid itu kepengen ngaso ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Lagi capek kepengen ngaso, tetapi Tuhan menyuruh menyeberang lagi seberang. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Pergilah ke seberang, menyeberanglah. Nah, menariknya Bapak Ibu, kata memerintah ini itu di dalam bahasa aslinya tuh lebih maksa gitu. Bukan sekedar ayo pergi ke seberang, itu kan hanya sekedar nyuruh gitu. Tetapi ini pergi ke seberang. Kalau nggak pergi nanti aku pukul misalnya gitu. Jadi ini sebuah nada yang agak keras supaya para murid itu pergi ke seberang itu ya Bapak Ibu ya. Memerintah dengan keras. Nah, ketika di tengah keletihan itu para murid menyeberanglah, akhirnya mereka manut. Sebenarnya aduh halus juga ya, lagi capek-capek disuruh nyambut gawe maning, menyeberang maning, mendayung. Kan perahu zaman dulu mendayung ya Bapak Ibu ya. Kalau perahu sekarang sih pakai boat itu ya, ada mesinnya gitu ya. Mereka mendayung dan di tengah laut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka, perahu para murid itu terkena angin sakal, mengalami sebuah masalah. Tuhan yang menyuruh untuk menyeberang, tetapi di tengah jalan malah terkena masalah. Seringkali kita merasa seperti itu. Sudah disuruh ya, kita melakukan kebaikan, tetapi ternyata kebaikan tersebut malah mendatangkan sebuah masalah. Kadang-kadang seolah-olah seperti itu.
Ini dari Tuhan loh, perintah Tuhan loh. Tetapi kok malah mereka menjumpai angin sakal, sebuah masalah gitu ya. Di tengah mereka itu terombang-ambing ya, Bapak Ibu ya, kena angin sakal, mereka berjuang, dikatakan mereka itu terombang-ambing berapa jam? Katakanlah dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi kan Bapak Ibu, lama ya, terombang-ambing di lautan. Sungguh sangat berat masalah yang mereka alami. Mereka harus berpacu dengan angin sakal. Di tengah peristiwa itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang ya. Dikisahkan dari ceritanya itu ya. Yesus datang berjalan di atas air, Bapak Ibu, trembiu gitu ya. Medeni Bapak Ibu kira-kira ya. Kalau dibayang, itu apa itu? Hantu. Kan para murid ngomongnya gitu Bapak Ibu, betul ya? Murid-murid mengira Yesus itu hantu lah. Tuhan Yesus datang mau nolong dikira hantu. Kalau Tuhan Yesus, wes, ben kelelep sisan. Waktu ditulungi malah dikatain hantu. Nah, murid-murid itu mengira Yesus adalah hantu. Mereka sampai berteriak Bapak Ibu. Ya. Dan menariknya, bahasa asli yang digunakan itu berteriaknya itu bukan hanya sekitar teriak, tetapi menjerit dengan keras itu sampai serak gitu loh Bapak Ibu. Sampai serak gitu, sampai suara rentong. Itu Bapak Ibu. Berteriak. Sampai suaranya lah entong, karena saking wedine, saking takutnya. Ya takut juga karena mereka itu dalam keletihan habis melayani 5.000 orang yang membagi-bagikan roti dan ikan ya. Nah biasanya kan orang kalau dalam keadaan lelah itu kan mudah panik dan mudah takut ketika menghadapi ini ada apa ini, ada apa ini. Padahal belum tentu itu sebuah masalah. Betul Bapak Ibu ya. Kalau lagi lelah kan kehawaannya bisa emosi, bisa panik ya. Itulah para murid juga seperti itu. Nah Bapak Ibu di dalam membaca Injil Matius pasal 14 ini saya dibantu dengan sebuah buku ya. Saya sih hanya mengutip saja sedikit gitu ya. Judulnya dalam buku Binding the Strong Man, ini karya Chet Myers ya. Sebenarnya buku ini tuh fokusnya di Injil Markus ya. Tapi kan ini paralel juga dengan Injil Matius ini. Jadi dia Chet Myers ini fokusnya di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Kisahnya sama. Ya, tetapi penekanannya berbeda ya. Yang penting paralel sama. Penyeberangan ini dikatakan Chet Myers ini penulis buku inilah. Penulis buku ini itu mengatakan penyeberangan ini bukan hanya perpindahan tempat, bukan hanya sekedar nyebrang dari bibir pantai ke seberang, bukan hanya soal itu. Tetapi Chet Myers ini ingin mengatakan bahwasannya penyeberangan juga berarti ada sebuah simbol perjalanan pemuridan menuju wilayah dan karya Allah yang baru. Jadi bukan hanya serta-merta nyebrang dari satu titik ke titik yang lain, bukan, tetapi ada sebuah simbol perjalanan pemuridan menuju wilayah dan karya Allah yang baru. Apa sih tujuannya Tuhan Yesus itu memaksa gitu loh para murid untuk menyeberang? Kalau di dalam Injil Matius tidak disebutkan menyeberang kemana, ke daerah yang belum diketahui. Tetapi kalau kita baca Injil Markus di sana jelas. Ya, sesudah itu mereka disuruh menyeberang ke Betsaida. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini Chet Myers menggunakan crossing to the other side, atau bahasa Indonesianya menyeberang ke sebuah sisi yang lain. Nah, gitu. Ini menarik Bapak Ibu. Penyeberangan bukan hanya perpindahan tempat, tetapi bagian dari perjalanan pemuridan menuju sesuatu yang baru. Jadi menyeberang dari sisi yang lama kepada menuju sisi yang baru Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, apakah menyeberang itu enak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu? Ada yang di sini pernah renang Bapak Ibu? Ada yang bisa renang? Enggak? Ada pasap, bisa pasap? Oh bisa.
Kalau nyebrang itu kan, aduh kadang-kadang ya nyebrangnya sambil renang malah capek juga ya Pak. Iya capek. Apakah menyeberang itu tidak penuh resiko? Iya penuh, salah. Menyeberang itu penuh dengan resiko. Menyeberang itu tidak nyaman, tidak enak. Ya. Saya juga lihat di Instagram ada kisah viral nih. Mungkin ada yang mengikuti Bapak Ibu ya. Ada seorang pemuda asal negara Maroko itu merekam perjalanan saat menyeberang ke wilayah Spanyol. Jadi ini sebenarnya melanggar peraturan Bapak Ibu ya, melintasi batas negara. Untung orang ditembak. Coba kalau ditembak gimana tuh ya? Dia dengan pedenya renang gaya dada sambil megang HP, sambil selfie ini direkam gitu. Nah, ini penuh dengan risiko Bapak Ibu. Karena melintasi batas negara Maroko dan Spanyol kan ada batas, border ya, border of the sea, laut. Kalau ketahuan bisa jadi ditembak oleh penjaga perbatasan laut itu ya. Nah, menyeberang, pemuda ini ingin meninggalkan Maroko dan memasuki negara Spanyol ya, mungkin untuk mencari pekerjaan mungkin atau apalah kita tidak tahu. Nah, karena kita meninggalkan yang lama untuk memasuki sesuatu yang baru, itulah menyeberang Bapak Ibu. Nah, dikisahkan ternyata para murid ketika mereka terkatung-katung di laut itu kena angin sakal, mereka tadi disuruh kemana Bapak Ibu? Ke Betsaida itu kan negerinya orang non Yahudi. Nah mereka kan para murid orang Yahudi. Kita perlu ingat orang Yahudi itu merasa orang lain itu kafir ya, tidak sama. Aku nggak mau berhubungan dengan mereka. Jadi sesuatu yang asing ya. Ini malah juga Bapak Ibu. Para murid justru malah ada seorang penasihat mengatakan mereka malah lebih senang terkatung-katung di tengah laut daripada harus sampai kepada orang-orang Betsaida. Ini kan berarti ada sebuah eksklusivitas di mana orang itu tidak mau berkumpul bergabung dengan sesuatu atau komunitas yang baru. Itu seperti itu ada penafsir seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika mereka itu selesai ya, Yesus sudah datang tadi, anginnya reda, mereka nggak ke Betsaida tetapi malah menyeberangnya, sampainya mendaratnya di Genesaret. Markus 6 ayat 53, baca di sana Bapak Ibu ya. Ke Genesaret, justru malah bentang, malah ke Genesaret akhirnya nggak kepengin ketemu orang-orang yang kafir atau orang yang berbeda. Aku nggak mau kumpul, nggak mau berbaur sama orang yang bukan sama, yang tidak sevisi dengan aku. Itulah istilahnya kayak itu Bapak Ibu. Ke Genesaret. Mereka justru mendarat di Genesaret. Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang kita juga begitu? Kita ingin berubah tetapi selalu kembali ke pola yang sama. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang sih iya. Firman Tuhan sudah sering dibentangkan, nasihat-nasihat mungkin dari sosial media ya, dari para ahli juga mengatakan hidup ini yang benar seperti ini, hidup harus mengalami sebuah transformasi perubahan. Kita mungkin ingin berubah tetapi kadang-kadang ada sebuah godaan untuk kembali ke pola hidup yang lama. Betul Bapak Ibu? Sudah mau berubah tetapi ada saja godaan untuk kembali ke pola hidup yang lama. Ketika kita belajar mau mengampuni, justru malah luka itu terngiang-ngiang kembali dan kita kembali lupa untuk belajar mengampuni. Ketika kita menginginkan kebersamaan, perkumpulan ya di dalam keluarga, di dalam komunitas kita mungkin ya, atau di dalam keluarga besar kita, dimanapun itu, ketika kita ingin berkumpul, sekedar ngobrol bersama, sharing, tetapi pola lama apa itu? Keegoisan, ya, ketidak ingin berbauran itu muncul
kembali Bapak Ibu. Itulah godaannya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin bersama bergerombol itu ya Bapak Ibu ya. Ego itu datang kembali. Aku enggak mau. Itulah godaan-godaan ketika kita mau menyeberang untuk datang ke kehidupan yang baru Bapak Ibu. Ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan kita, ada saja hal yang membuat kita ingin tetap berada di dalam keterpurukan, masalah-masalah yang membuat kita tidak bisa bangkit dan bersinar gitu Bapak Ibu. Itulah godaannya Bapak Ibu. Ketika kita ingin berubah, ada godaan. Kok asing ya aku berubah ya. Kepenak pas demikian, kepenak dengan pola yang lama. Tetapi kita tahu sebenarnya pola yang lama itu tidak baik, perlu diubah. Kita sadar, tetapi kadang godaannya kita balik lagi ke pola yang lama. Sudah mencoba berubah, tetapi kadang-kadang justru malah belok ke pola yang lama itu. Itulah godaan setiap orang. Bapak Ibu, Saudara, dan saya juga, semua kita itu mengalami godaan seperti itu. Sering kita itu diperintahkan menyeberang Bapak Ibu. Apa itu menyeberang? Ya, menyeberang adalah perubahan cara pandang ya. Dengan cara pandang Kristus. Seringkali kita sudah mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita mengubah cara pandang kita terhadap sebuah masalah ya dengan cara pandang Kristus. Tetapi ya kadang kita sulit ya untuk sulit untuk melakukan itu. Kita sudah diajak menyeberang, yuk jangan pakai pola pikir yang lama dalam menghadapi masalah. Masalah itu ya kalau ditimbang nggak laku jere gitu Bapak Ibu. Daripada kita fokus terhadap masalah itu ya kita malah waktunya habis di situ. Apakah dengan kita mikir terus ya kenapa kok masalah ini ada, tantangan ini ada ya, waktu kita hanya habis untuk memikirkan masalah, bukan mencari jalan keluar atau mungkin apa sesuatu yang buat kita tuh bangkit. Jadi jangan sampai kita terperangkap dalam pola pikir yang lama. Kita diajak untuk menyeberang ya. Kita diajak juga untuk menyeberang ya perubahan sikap hidup. Bagaimana sikap hidup kita selama ini gitu loh. Kadangkala yang menilai sikap hidup kita itu orang lain Bapak. Betul apa betul? Iya, seringkali. Saya juga kadang ya ditegur ya, kamu ini kurang gini. Sebenarnya saya marah ketika ada orang itu mencoba mengkritik atau menegur saya. Marah, nggak usah menghilangkan. Marah, orang itu kalau dikritik, ditegur itu marah. Tetapi pilihannya adalah apakah saya mau melawan atau saya mau bijaksana, diam, dengarkan, saring. Pasti ada yang pas itu dengar dari kritikan orang itu ada gitu loh. Kita cerna, oh iya sih, kalau mau jujur benar, mungkin aku kurang selama ini, kurang ini, iya benar. Tetapi kan pasti dalam kritikan ada yang belum tentu itu sama. Oh, kritik ini bukan, ini aku enggak melakukan seperti ini, berarti itu ditepis. Jangan justru malah ketika orang itu memberi masukan, mengkritik itu justru malah dianggap itu sebagai sebuah serangan gitu loh. Kalau kita berpikir demikian, orang ini menyerang aku, kita akan membenci orang ini. Betul Bapak Ibu? Iya, kita belajar bijak dalam menghadapi masukan, kritikan, dan saran gitu Bapak Ibu. Kita pilah-pilah lah, oh iya. Pilah ini yang mungkin bisa jadi evaluasi buat aku. Sulit Bapak Ibu supaya apa? Kalau begitu itu Bapak Ibu, benar. Dimana ego kita itu diserang habis-habisan ya. Waduh ya, kita diajak untuk tenang ya, cermati ya, pilah yang menurut kita itu oh ya memang aku kurang di sini itu. Merendahkan ego itu susah Bapak Ibu ya.
bahwa ya kesel ya ketika ada orang itu ngomongin kita memang. Tapi inilah kita, anak Tuhan itu diajak gitu loh Bapak Ibu, memiliki pola pikir yang dewasa. Oh ya, dalam menghadapi sebuah kritikan, masukan ya itu kita pilihlah, pilah-pilah yang baik ya. Jadi bukan melulu soal emosi atau orang itu berpikir ketika dia ngomongin itu menyerang, enggak. Kadang-kala ada orang, bedakan orang yang peduli dan orang yang hanya untuk menjatuhkan, itu beda banget Bapak Ibu. Kalau menjatuhkan kan fokusnya selalu kritiknya yang menjatuhkan gitu. Nah Bapak Ibu, apakah kita masih takut, ragu untuk menyeberang dari pola hidup lama ya, cara pandang terhadap masalah yang lama ke cara pandang masalah yang baru ya, menyeberang untuk merubah sikap hidup kita ya, yang mungkin tadinya keras jadi lembut, menyeberang dari keterpurukan menuju kepada kebersinaran ya Bapak Ibu ya, dan menyeberang kepada dari yang tadinya individualistis ya, aku menyeberang kepada kebersamaan yang hangat. Karena jemaat Tuhan mula-mula itu mereka selalu berkumpul, tetapi sekarang orang tidak suka berkumpul. Banyak faktor Bapak Ibu ya. Tetapi kita berusaha untuk coba berkumpul lagi. Orang kayak apa sih istilahnya ya? Medang atau apa gitu Bapak Ibu ya. Apakah kita masih takut, ragu untuk menyeberang? Jawabannya kita harus berani, bertekad menyeberang. Walaupun itu berat, tantangannya banyak Bapak Ibu, godaan itu banyak. Nah, kehidupan kita itu diibaratkan perahu Bapak Ibu. Di dalam perahu ada banyak orang ya, kita mendayung bersama ya. Maksudnya itu kita mendayung menyeberang dari dunia lama, dosa ya, kekhawatiran, kebiasaan lama, rasa takut, egoisme kita bersama mendayung perahu kita menuju muara yang di depan itu. Apa itu? Pertumbuhan rohani, iman yang bertumbuh, kasih yang semakin dalam, kasih yang semakin erat di antara kita ya, ketaatan kepada Tuhan, buah roh, hidup yang berkenan. Nah, lautannya itu adalah tantangannya Bapak Ibu, digambarkan seperti itu. Laut yang kita seberang itu tantangan. Di dalam kita itu menyeberang. Kan kalau kita mau berubah pasti ada godaannya Bapak Ibu, supaya kita tidak berubah. Itulah Bapak Ibu ya. Tujuan kita, muara kita adalah di depan sana. Nama Kristus yang dimuliakan. Bapak Ibu, jikalau para murid menolak naik ke perahu, mereka tidak akan pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Mujizat itu ya, kehebatan Yesus. Kadang mujizat Tuhan justru menunggu di seberang Bapak Ibu. Tetapi untuk sampai di sana kita itu harus bersedia menyeberang. Kadang-kadang kita harus membayar harga ya untuk melihat di seberang sana. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu berhenti di tengah jalan, undur diri ya. Tapi kita harus kuat menyeberang ke depan. Di depan sana ada mujizat kebaikan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak sedang meminta kita berjalan di atas air, tidak, karena nggak akan bisa. Amin. Kita jalan di atas air nggak akan bisa, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi Tuhan sedang meminta kita itu untuk menyeberang dari pola lama ke pola yang baru, kehidupan yang baru. Kepahitan kita buang, kita tinggalkan di belakang. Ego kita tinggalkan di belakang. Luka-luka kita tinggalkan di belakang. Ketakutan kita tinggalkan. Kemalasan mungkin yang ada kita tinggalkan. Kita menyeberang ke seberang sana bersama dengan pertolongan, pimpinan dari Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saat teduh untuk kita semua.
Ya, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan bersama mengakui iman percaya kita. Saudara, mari kita nyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari untuk sekarang kita akan mengaturkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk dasar persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita mengiringi persembahan dengan pujian kelola persembahan ini. Bagi yang bertugas, silakan untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan warta sepekan untuk pemberitahuan untuk kegiatan kebersamaan dan lomba HUT RI GBT Jatinata diubah tanggalnya dari tanggal 16 Agustus menjadi 23 Agustus, dan untuk uang iuran 5.000 yang 5.000
kebersamaan ini. Selanjutnya untuk pelayanan ibadah umum Minggu 16 Agustus 2026 pukul 8 pagi bertempat di gereja WL-nya Saudari Rahel Mariana, singarnya Ibu Yohanes dan Saudari Tania, asyarnya Ibu Karvi dan Ibu Tulijo, LCD Saudari Agnes. Selanjutnya kita akan menghadiri ibadah dan berdoa syafaat. Bapak Ibu minta waktu sebentar, ini saya informasikan bahwasanya pada tanggal 19 Agustus 2026 keluarga Bapak Aji dan Ibu Sri mengundang kita di dalam acara Kristen Syukur 3 tahun berpulangnya Ibu Maryam atau Ibu Mulyono ya Pak Aji ya. Jadi melalui acara ini saya mewakili keluarga untuk kiranya kita boleh menghadiri acara ini. Acara akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, betul Pak Haji ya? Rabu 19 Agustus 2026, ingat ya Bapak Ibu ya, jam 6 sore kita sudah kumpul di sana. Dan perlu diketahui bertempat di rumah Bapak Haji, dan di dalam ibadah ini Bapak Haji juga mengundang jemaat dari GBT Purbalingga seperti dulu itu Bapak Ibu ya. Jadi melalui informasi ini sekaligus undangan dan pemberitahuan buat Bapak Ibu saudara sekalian dari jemaat GBT Candinata untuk boleh kita bersama menghadiri Kristen Syukur 3 tahun berpulangnya Ibu kita terkasih Ibu Maryam atau Ibu Mulyono ya Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya semua ya. Ya kita semua diundang hari Rabu tanggal 19 Agustus. Kalau kebersamaan kita, lomba kita tanggal 23. Oke Bapak Ibu, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur rangkaian ibadah telah berjalan dengan baik, dan kiranya nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan doa-doa syahwat kami berdoa ya Tuhan di bulan Agustus ini yang adalah bulan kemerdekaan negeri kami tercinta ke-81 ya Tuhan Indonesia. Kami memohon kepada Tuhan kiranya Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan dalam segi apapun, sehingga Indonesia dapat terus berjaya dan rakyat dapat merasakan kesejahteraan. Berkatilah ya Tuhan para pemerintah pusat hingga daerah yang mengelola beserta komponen eksekutif dan penegak hukumnya yang ada. Tuhan kiranya akan memberkati, menjagai mereka sehingga kedamaian, kesejahteraan boleh tercipta di negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kota kami Purbalingga agar terus berjaya di tengah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini beserta para dewan. Kami bersyukur Purbalingga semakin maju semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Purbalingga semakin maju ya Tuhan dari segi infrastruktur dan hal-hal yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat kami, baik jemaat yang bergumul dalam ekonomi mereka, Tuhan kiranya akan menolong. Baik mereka yang bergumul dengan jodoh mereka, Tuhan yang akan menolong, membantu. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Jemaat yang bergumul dengan masa depan, Tuhan yang akan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat mungkin yang bergumul dengan keluarga, Tuhan kiranya menolong keluarga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan mereka, Tuhan akan menolong dan membantu mereka. Jemaat yang bergumul dalam usaha mereka, dagang mereka dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan yang akan menolong, menguatkan senantiasa mereka di dalam mereka berusaha menghidupi
keluarga mereka, melalui usaha dagang mereka dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara kebersamaan syukuran dan kebersamaan lomba tanggal 23 Agustus di tempat ini kiranya berjalan lancar melalui partisipasi seluruh jemaat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi komunitas kami dalam GPT Candinata yang walaupun kecil tetapi kami rindu memancarkan kemuliaan Kristus, dan desa kami baik di desa Pengabdian maupun jemaat-jemaat yang di luar Pengabdian juga kiranya Tuhan melindungi mereka, desa-desa mereka juga Tuhan yang akan memberkatinya ya Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah, seberangilah laut kehidupan lamamu dan berlabuhlah di kehidupan barumu dengan tetap menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.